Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qom la rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Mahasiswa, mahasiswi, pemirsa Wonogiri TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang berbahagia ini kami mengajak teman-teman mahasiswa, mahasiswi dan juga pemirsa Wonogiri TV untuk bersama-sama mengkaji kitab karya Syekh Kyai Haji Hasyim Asy'ari, yaitu kitab Adabul Alim wal Muta'alim. Pada bagian yang pertama, Al-Babul Awalu fi fadlil ilmi wal ulama'i wa fadli ta'limihi wa tu'allimi. Di dalam bab yang pertama ini yaitu menjelaskan tentang keutamaan ilmu dan ulama serta keutamaan belajar ilmu dan mengajarkan ilmu. Allah Subhanahu wa taala bersabda, qala Allah taala yarfa'ullahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yang mana di situ Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang dianugerahi ilmu banyak derajat. Dalam Adabul Alim wal Muta'alim, ayat ini menjadikan dasar bahwa ilmu ini bukan sekedar pengetahuan, tetapi ilmu ini jalan menuju suatu kemuliaan. Dengan demikian maka disyaratkan ilmu itu disertai dengan iman dan adab. Maka dari itu kita tidak cukup saja dengan ilmu, tapi iman dan adab ini jauh lebih penting daripada itu. Bahkan Profesor Sayyid Muhammad Al-Maliki, Al-Adab Fauqal Ilmi, beliau menyampaikan bahwasanya adab ini di atas ilmu. Maka dari itu semakin tinggi ilmu kita, maka semakin baik, semakin meningkat adab kita. Ini seharusnya seperti itu. Dan dalam pesan ayat tersebut, jadi Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang dianugerahi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini akan nampak sekali di dalam sisi kehidupan kita. Coba kalau kita perhatikan teman-teman, orang-orang yang berilmu dalam strata sosial selalu diposisikan di dalam tempat-tempat yang terhormat. Itu adalah menjadi satu data empiris bahwasanya
memang Allah mengangkat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang dianugerahi ilmu. Kemudian ini mengandung satu pesan penting bahwasanya ilmu tanpa iman ini tidak mengangkat derajat. Kemudian iman tanpa ilmu ini kurang sempurna. Gitu. Bagi guru ini tidak hanya sekedar transfer ilmu pengetahuan saja, tapi juga membangun iman, jadi membangun iman. Kemudian bagi murid ini belajar bukan hanya untuk nilai, tetapi kemuliaan yang menjadi target daripada ilmu itu sendiri. Bagi lembaga pendidikan tentu saja menyeimbangkan antara intelektual dengan spiritual. Di dalam Adabul Alim wal Muta'alim, di situ disampaikan ay wa yarfa'ul ulama minkum darajatin bima jama'u minal ilmi wal amal. Bahwasanya Allah mengangkat derajat ulama daripada kalian karena ulama mengumpulkan ilmu dan amal. Orang awam tanpa beramal, tanpa ilmu. Kemudian intelektual punya ilmu di situ tapi sedikit yang diamalkan. Jadi para ulama itu, beliau itu ilmunya amaliyah, jadi tidak hanya ilmu saja, tapi dilakukan, diinterpretasikan dalam, diimplementasikan dalam kehidupan kesehariannya. Jadi ilmu amaliyah dan amal yang ilmiah, gitu. Ini akan berbeda dengan mereka cendekiawan, taruhlah. Ini hanya sebagian saja, artinya sebagian daripada ilmunya yang diamalkan. Bahkan tidak sedikit mereka hanya ilmunya saja, tapi tidak dilakukan apa yang mereka ketahui. Itulah yang menjadi perbedaan para ulama yang memiliki daripada derajat yang tinggi, sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu qala Ibnu Abbas, darajatul ulama fauqal mu'minina bisab'i mi'atin darajatin. Ma baina darajataini khamsami'ati amin. Derajat ulama di atas derajat orang mukmin selisih 700 derajat. Jarak 2 derajat itu 500 tahun perjalanan, jadi 500 tahun perjalanan. Jadi satu Hadratus Syekh Yai Hasyim Asy'ari dibanding 1000 orang awam dalam kemajuan Islam. Apa yang dilakukan orang awam dalam kemajuan Islam? Dalam menjaga Islam dari gempuran orang-orang kafir. Dalam menjaga akidah Ahlussunnah wal Jamaah dari hantaman Wahabi. Tapi Kiai Hasyim Asy'ari mampu menumbuhkan kader-kader yang mampu menjaga akidah Islam. Bahkan dari murid dan murid-muridnya selalu berestafet untuk meneruskan apa yang beliau ajarkan. Itulah derajat daripada ulama
yang begitu jauh dibandingkan dengan orang-orang yang awam. Kita lihat beliau Kiai Haji Abdurrahman Wahid Gus Dur. Beliau sudah wafat, tapi pemikirannya, ajaran-ajarannya masih diteruskan oleh pengikut-pengikutnya, oleh murid-muridnya. Bahkan sampai sekarang makom beliau tidak sepi dari pengunjung. Walaupun beliau sudah wafat, tapi masih bisa memberikan rezeki di sekitarnya, di kanan kiri pemakaman beliau. Banyak para pedagang yang di situ mendapatkan berkah dari beliaunya. Itulah seorang alim. Jadi orang alim ini mulia. Dan mulianya orang karena ilmu itu berbeda sekali dengan mulianya orang-orang selain ilmu. Ada orang yang mulia karena suaranya, mungkin sebagai seorang penyanyi. Ketika suaranya sudah tidak merdu lagi, habislah sudah kemuliaan tersebut. Mereka yang taruhlah dulu ada Ronaldo, yang karena kakinya dia menjadi mulia, menjadi pemain sepak bola yang sangat diidolakan, tapi ketika itu sudah tidak berfungsi lagi, maka kemuliaan itu akan hilang bersamanya. Berbeda dengan ilmu yang akan abadi ila yaumil qiyamah. Dan ini tentu saja akan bisa memotivasi bagi kita semuanya untuk lebih giat dalam menuntut ilmu dan menjadi orang yang berilmu. Wa qala Allah Ta'ala, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Al-ayah. Allah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Juga tidak hanya Allah saja, malaikat juga bersaksi, dan orang-orang yang dikaruniai ilmu. Orang awam mungkin masih musyrik, tapi orang yang berilmu sudah bertauhid melalui pembuktian ilmiah. Urutannya coba kita perhatikan, Allah, kemudian malaikat, dan orang-orang yang berilmu, yaitu ulama. Itu menunjukkan bagaimana keberadaan tingkat derajat daripada seorang yang berilmu. Wa badallahu ta'ala binafsihi wa sanna bimalaikatihi wa sallasa bi ahlil ilmi wa nahika bihadza syarafan wa fadlan wa jalalatan wa nublan. Jadi Allah memuliakan dengan menyebut dirinya, kedua malaikat, dan ketiga ahli ilmu. Cukup dengan ini kemuliaan, keutamaan, keagungan, dan nublan, yaitu kemuliaan ulama. Jadi dengan adanya posisi yang disebutkan oleh Allah, yaitu Allah, malaikat, dan manusia, ini menunjukkan bagaimana manusia yang berilmu itu mendapatkan kedudukan atau derajat yang sangat mulia. Wa qala Allah Ta'ala, innama yahsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang paling takut atau yang bisa khusyah dalam beribadah kepadanya hanyalah ulama. Jadi khusyah, jadi makna khusyah ini bukan sekedar takut biasa, tetapi khusyah ini takut yang disertai ilmu dan pemahaman. Itu khusyah.
Kemudian takut yang di situ melahirkan suatu ketaatan. Takut yang mendalami spiritual dan intelektual. Wa qala Allah Ta'ala innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Ila qaulihi ta'ala dzalika liman khasyiya rabbah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal solih, mereka adalah sebaik-baik makhluk. Dan bagi orang-orang yang khasyah atau orang yang paling takut kepada Rabb-nya. Jadi dari sini kemudian faqtadat al-ayatani anal ulama'a humul ladzina yakhshawna Allah ta'ala walladzina yakhshawna Allah ta'ala hum khairul bariyah fal yantuj annal ulama hum khairul bariyah. Jadi dua ayat ini berimplikasi sesungguhnya ulama adalah orang-orang yang khasyah, adalah yang paling takut kepada Allah Ta'ala. Dan orang-orang yang khasyah, yaitu orang-orang yang khasyah kepada Allah adalah sebaik-baik makhluk. Sehingga disimpulkan fayantuj anal ulama'a hum khairul bariyah. Sehingga sesungguhnya ulama adalah sebaik-baiknya makhluk. Jadi ulama ini mempunyai kedudukan yang sangat luar biasa, baik di dunia maupun indallah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki menjadi baik, maka Allah fahamkan dia tentang agama dan tidak mungkin menjadi baik tanpa memahami agama. Sebagaimana mereka beribadah yang baik, bermuasyarah yang baik, bermuamalah yang baik tanpa ilmu. Tandanya akan jadi orang baik yaitu mau belajar, mau mengaji. Jadi Allah itu ketika mau menjadikan kita ini orang baik, maka digerakkanlah hati kita itu untuk mau belajar ngaji, berangkat ke pondok pesantren, mau kuliah. Sehingga ketika di pondok pesantren akan mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di pondok pesantren, mulai dari sholat berjamaah, mengaji kitab-kitab turas, melakukan qiyamul lail, melakukan sholat-sholat sunat yang dilakukan, kemudian mengamalkan ibadah-ibadah yang lain, membaca rotib dan lain sebagainya. Sehingga kemungkinan atau kesempatan untuk melakukan suatu kemaksiatan ini akan berkurang. Itulah bagian daripada man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Sehingga dengan masuk di Unugiri ini paling tidak kita akan kuliah, melakukan suatu ibadah dan terhindar dari maksiat. Wa qalal ulama'u warasatul anbiya. Para ulama itu pewaris ilmu para nabi. Wa hasbuka bihadhihi darajati majdan wa fakhran wa bihadhihi rutbati syarafan wa dzikran. Dan cukuplah bagi kamu dengan derajat mewarisi ilmunya Nabi ini, keagungan, kebanggaan,
dan menjadi terkenal. Wa idza kana la rutbata fawqan nubuwah fala syarafa fawqa syarafal wirasati litil karutbati. Dan cukuplah dengan tingkatan ini menjadi mulia dan terkenal. Kalau tidak ada tingkatan lebih tinggi di atas pangkat kenabian, maka tidak ada kemuliaan di atas kemuliaan mewarisi pangkat kenabian. Kemuliaan karena selain ilmu tentu saja sebagaimana yang tadi saya ungkapkan, tidak bisa langgeng seperti mulia karena ilmu. Tadi contohnya seorang penyanyi ketika sudah tidak merdu lagi suaranya, maka sudah hilang ya kemuliaan itu. Orang yang berpangkat misalkan pejabat ketika sudah selesai jabatannya, karena mulianya karena jabatannya, maka kemuliaan itu akan sirna bersama lengsernya dari jabatan tersebut. Begitu juga tadi yang Ronaldo karena kakinya tadi, ketika dia sudah tidak menjadi pemain sepak bola yang menjadi idolanya banyak penggemarnya, maka sudah cukuplah mereka. Mike Tyson yang dulunya sangat diidolakan menjadi seorang petinju legendaris, tapi ketika sudah berhenti daripada pekerjaan tersebut, maka kemuliaan itu juga akan hilang bersamanya. Wa ghayatul ilmi al-amal bihi li'annahu samratuhu wa faidatul ubri wa zatul akhirah wa zatul akhirah faman dhufira bihi sa'ida wa man fatahu khasira. Jadi tujuan ilmu adalah untuk diamalkan, karena buahnya ilmu itu adalah amal, dan ilmu itu bekal akhirat. Siapa yang bisa meraih ilmu kebahagiaan, maka bahagialah dia. Siapa yang luput dari ilmu dan amal, rugilah dia. Orang tidak menghargai ilmu, tidak menghargai amal. Orang tidak menghargai amal, maka dia termasuk orang yang rugi di situ. Jadi, disitulah ini kalau dalam dunia pendidikan ini akhirnya muncul PBL, Project Based Learning, yang mana ilmu itu tidak hanya sekedar pengetahuan tapi harus diamalkan. Jadi sebenarnya PBL itu ya sudah dilakukan oleh para ulama-ulama pendahulu kita, para salafus sholihin. Walama dzukira indallahu rajulani ahadu ma'abidun wa akharu alimun. Qala fadlul alimi alal abidi ka fadli ala adnakum. Jadi ketika didekatkan Rasulullah, sosok dua orang, satunya ahli ibadah, kemudian satunya adalah ahli ilmu. Jadi Nabi bersabda, keutamaan orang yang alim atas orang yang ahli ibadah tadi, seperti keutamaanku Nabi dengan serendah atau dengan yang paling rendah di antara kamu. Itu perbandingan seorang alim dengan seorang abid. Mengapa demikian? Karena seorang alim ini akan bisa beribadah dengan ilmunya menjadi sempurna. Tapi seorang abid yang tanpa adanya ilmu ini kadang bisa tersesat di dalam melakukan satu ibadah. Maka dari itu dengan apa yang disampaikan dalam kitab ini, semoga bisa memberikan dampak kepada kita untuk lebih mencintai kepada ilmu dan terus belajar sepanjang hayat. Jangan pernah berpikir ketika kita sudah punya ilmu akan jadi apa.
kalau sudah bicara ilmu, kita bisa jadi apa-apa, yakinlah itu. Karena Allah akan mengangkat derajat-derajat orang yang berilmu. Demikian, semoga bisa sedikit yang kami sampaikan bisa membawa manfaat, khususnya pada diri saya pribadi dan umumnya kepada mahasiswa dan mahasiswi dan juga segenap pemirsa Wonogiri TV. Sekian, al-afu minkum, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.